Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh kelas 7A sampai 7D. Tetap semangat ya. Hari ini kita mulai daring lagi. Ya, mudah-mudahan gak lama dan mudah-mudahan kita juga nanti cepat ketemu lagi. Doa terus pokoknya ya. Oke, langsung saja, nggak perlu lama-lama. Bahasan kita melanjutkan bahasan yang kemarin, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin ya. Kemarin Bapak sudah sampaikan dari mulai izhar sampai idgham bi gunah. Dan ini Bapak ulang lagi di materi hari ini, bisa kalian cek di YouTube ini sampai selesai. Kemudian juga Bapak langsung kasih contohnya langsung, nanti bisa diperhatikan dan mohon bisa diikuti ya. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, bahas lagi mengenai izhar. Disimak. Sebelum kita bahas lebih lanjut, maka perlu kita ketahui bahwa hukum nun mati dan tanwin itu ada 5 macam. Yang pertama ada izhar, kemudian ada idgham bi gunah, ada idgham bil gunah, ada iqlab dan juga ada ikhwa. Untuk yang pertama yaitu izhar. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka cara membacanya adalah dengan dibaca jelas, tidak boleh didengungkan atau disamar-samarkan. Nah, huruf izhar itu ada 6. Yang pertama ada hamzah, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghain, dan juga ada ha. Contohnya bisa kalian lihat, nun mati bertemu hamzah yang pertama misalkan min ummatin. Nah, jadi cara membacanya adalah harus dibaca jelas dan juga terang, nggak boleh didengungkan. Min ummatin, nggak boleh begitu. Jadi harus jelas, benar-benar jelas. Min ummatin. Kemudian contoh yang kedua, nun mati bertemu kho. Cara membacanya adalah min khauf. Nah, itu harokatnya harusnya di bawah ya. Kemudian contoh yang tanwin, yaitu tanwin bertemu ha. Cara membacanya adalah wa dan hasanan. Jadi nggak boleh wa dan hasanan atau wa dan hasanan. Jadi harus jelas wa dan hasanan. Nah, ini mengenai izhar. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunah. Artinya adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunah, maka cara membacanya adalah dengan dibaca dengung, yaitu memasukkan dan dengungnya sebanyak 2 harokat. Huruf idgham itu ada berapa? Huruf idgham itu ada 4, bisa disingkat sebagai yanmu, ya, nun, mim, waw. Contohnya adalah nun mati bertemu ya, ayyafqahu. Ya, jadi nggak boleh juga membacanya jelas, beda dengan izhar tadi, yang ini harus didengungkan. Ayyafqahu min nafsin. Kemudian contoh yang tanwin bertemu mim. Cara membacanya adalah bisulqanim mubin. Jadi harus dengung, ditahan 2 harakat. Kemudian yang ketiga adalah idgham bil gunah. Nah, ini idgham bil gunah, kebalikan daripada idgham bi gunah. Artinya adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bil gunah, maka cara membacanya adalah dengan tidak didengungkan, yaitu dibaca langsung, memasukkan tanpa didengung. Hurufnya apa saja? Itu ada 2, lam dan ro. Contohnya nun mati bertemu lam, malam. Nah, itu lagi-lagi salah harokat ya, seharusnya harokat mim ada di atas yaitu fathah. Jadi cara membacanya adalah malam, jadi nggak boleh malam, jadi harus masukkan langsung ke huruf lam. Kemudian contoh yang tanwin, tawabar rahimah, jadi langsung dimasukkan ke huruf berikutnya yaitu ro. Kemudian yang keempat yaitu ikhfa. Nah, ikhfa ini adalah yang paling banyak hurufnya. Pengertiannya adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka cara membacanya adalah dengan dibaca samar, yaitu menyamarkan dan sedikit didengungkan. Huruf ikhfa itu ada 15. Itu bisa kalian lihat sendiri di sana. Dan contohnya cara membacanya, misalkan ada nun mati bertemu shod.
yansurun. Jadi harus disamarkan dulu kemudian didengungkan. Yang nggak boleh yang surun, nggak boleh langsung dengung begitu. Kemudian contoh yang ta, nun mati bertemu ta, wa kuntum. Kemudian nun mati bertemu shin, insyaallah. Kemudian yang tanwin bertemu fa, ja'ilu fi. Nah, seperti itu contoh daripada ikhfa. Dan yang paling terakhir adalah iklab. Nah, ini paling mudah karena hurufnya cuma satu. Pengertiannya adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf iqlab, maka cara membacanya adalah dengan mengganti huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim, kemudian didengungkan 2 harokat. Nah, itu hurufnya cuma satu, yaitu ba saja. Contohnya wa amma man bakhila qauman bura. Nah, itu contoh daripada iklab. Dan mengapa tidak saya sebutkan semua contoh daripada huruf-hurufnya gitu ya. Yang perlu kita pahami bahwa durasi. Nah, jadi kalau saya sampaikan semuanya pasti waktu akan banyak gitu ya, dan kasihan kalian untuk nonton ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan yang paling penting adalah ketika kalian masih belum paham, masih bingung, silakan untuk ditanyakan dan saya akan standby untuk menjawab. Oke, gimana materinya? Bisa dimengerti ya. Dan yang paling banyak itu adalah ikhfa, itu ada 15 huruf dan itu tidak semuanya Bapak contohkan di situ, tidak Bapak cantumkan. Kalau mau dicantumkan semua, waduh, bakal lama lagi ya waktunya gitu. Dan ini ada contoh di surat Al-Zalzalah, bisa kalian ikutin dari contoh ikhfa, kemudian contoh idgham bihuna, ada contoh idgham bilahuna, ada contoh izharnya juga. Yang nggak ada di surat Al-Zalzalah ini adalah contoh dari iklab. Karena iklab ada contoh sendiri. Oke, silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Shadaqallahul azim. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Hukum bacaan nun mati dan tanwin. Di ayat yang pertama itu tidak ada hukum bacaan nun mati dan tanwin. Kemudian di ayat yang kedua juga tidak ada hukum bacaan nun mati dan tanwin. Dan di ayat yang ketiga ini ada yang berwarna merah ya, nun mati bertemu sin. Itu hukum bacaan ifa yang artinya dibaca samar-samar dan dengung. Isa gitu ya. Kemudian di ayat yang keempat juga ada tanwin ketemu ta, itu juga ifa ya, dibaca samar-samar dan sedikit dengung. Yauma idzin tu gitu ya. Kemudian di ayat yang kelima itu tidak ada hukum bacaan nun mati dan tanwin. Kemudian di ayat yang keenam itu ada dua, yaitu idgham bihuna, ya nun mim waw, itu ada tanwin ketemu ya. Bacanya ada yauma idzi biasa. Kemudian yang kedua ashtatal yuraw. Nah, nun mati tanwin ketemu lam. Idgham bilahuna. Kemudian di ayat yang ketujuh itu ada tiga, nun mati ketemu ya, fa may ya'mal, bacanya seperti itu. Kemudian ada tanwin ketemu kha,
itu izhar. Zarrotin harus dibaca jelas. Nah, kemudian yang terakhir tanwin ketemu ya, itu idgham bi gunah. Khairoyyaro. Nah, kemudian di ayat yang terakhir itu ada 3 juga, nun mati ketemu ya, masih sama bahasa yang tadi, idgham bi gunah. Kemudian tanwin ketemu shin, yaitu ikhfa. Zarrotin syarroyyaro, itu idgham bi gunah juga. Nah, itu adalah hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yang tidak ada di sini adalah hukum bacaan iklab, yaitu nun mati atau tanwin ketemu dengan ba, ya. Itu ada di ayat-ayat yang lain atau di surat-surat yang lain. Mudah-mudahan bisa difahami dan terima kasih.